Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azul Fitrah dengan NIM D1A122043, Prodi Agribisnis kelas A022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal internasional. Adapun jurnal yang akan kita bahas kali ini yaitu ada dua, yaitu pertama Estimating Line. Astagfirullah. Adapun jurnal yang dianalisis yaitu pertama Estimating Lime Requirements for Tropical Soils, Model Comparison and Development. Yang kedua Soil Acidity Challenges and the Significance of Liming and Organic Amendments in Tropical Agricultural Lands with Reference to Ethiopia. Kita mulai dari jurnal pertama yaitu Estimating Lime Requirements for Tropical Soils, Model Comparison and Development. Jurnal ini ditulis oleh Fernando Aramburu Merlos, Joao Vasco Silva, Frederick Baudron, Robert J. Higmans. Dan tahun terbitnya merupakan tahun 2023. Tujuan artikel yaitu untuk membahas tentang metode estimasi kebutuhan pengapuran yang tepat untuk meningkatkan produktivitas tanah pertanian tropis. Metode penelitian, pengapuran analisis literatur, dan uji coba terhadap beberapa model estimasi kebutuhan pada tanah tropis, serta pengujian terhadap model yang paling akurat. Hasil penelitian meninjau 7 model dan memperkenalkan model baru dalam kurung LITAS dari beberapa model estimasi yang diuji. Ditemukan bahwa faktor-faktor seperti kapasitas tukar kation, pH, dan ketersediaan unsur hara dalam tanah pengapuran yang tepat dapat meningkatkan pH dan ketersediaan unsur hara di tanah, sehingga meningkatkan produktivitas kebutuhan kapur pada tanah di lokasi lain. Ringkasan jurnal. Studi ini meninjau kemungkinan kaitan antara pengelolaan lahan dan keasaman tanah. Juga dievaluasi untuk menunjukkan apakah pendekatan terhadap pengelolaan lahan lainnya dapat berdampak negatif atau positif terhadap kemasaman tanah. Relevansi. Artikel ini sangat relevan bagi para praktisi pertanian, peneliti, dan ahli tanah yang bekerja di daerah tropis. Informasi dan panduan yang diberikan dapat membantu meningkatkan produktivitas tanah dan kualitas hasil pertanian di daerah tropis. Namun, artikel ini kurang relevan bagi mereka yang bekerja di daerah non-tropis atau daerah dengan karakteristik tanah yang berbeda. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu pertama, artikel ini memberikan informasi tentang bagaimana melakukan estimasi kebutuhan pengapuran pada tanah pertanian tropis untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, artikel ini membahas beberapa model estimasi kebutuhan pengapuran yang telah diuji dan memilih model yang paling akurat berdasarkan hasil pengujian. Ketiga, artikel ini memberikan solusi praktis dan efektif bagi petani dan praktisi pertanian tropis untuk meningkatkan produktivitas tanah mereka. Yang terakhir, artikel ini didasarkan pada analisis literatur dan uji coba yang valid, sehingga memberikan kepercayaan pada hasil yang ditemukan. Selain kelebihan, artikel ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, artikel ini lebih bersifat teknis dan mungkin tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak berpengalaman dalam bidang pertanian. Yang kedua, artikel ini fokus pada estimasi kebutuhan pengapuran dan tidak membahas faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas tanah seperti kondisi iklim, jenis tanaman, dan praktek pertaniannya. Yang ketiga, artikel ini menghasilkan model estimasi kebutuhan pengapuran yang dapat diaplikasikan pada tanah pertanian tropis secara umum, tetapi mungkin tidak berlaku untuk kondisi tanah tertentu atau di wilayah tertentu. Yang keempat atau yang terakhir, artikel ini tidak membahas masalah lingkungan yang mungkin terkait dengan penggunaan pengapuran pada tanah. Berikutnya,
soil acidity challenges and the significance of liming and organic amendments in tropical agricultural lands with reference to Ethiopia. Penulis jurnal ini yaitu Biensa Gurmesa. Tahun terbit yaitu tahun 2020. Tujuan artikel yaitu untuk mengevaluasi secara kritis pengaruh pengapuran terhadap hasil panen, menganalisis signifikasi bahan organik sebagai alternatif pengapuran untuk mengolah tanah masam, dan mengidentifikasi tantangan sosial ekonomi yang menghambat pelaksanaan perlakuan keasaman tanah. Metode penelitian untuk memahami pengaruh pengolahan tanah terhadap keasaman tanah. Model regresi dikembangkan dengan mempertimbangkan SOC sebagai variabel penjelas dan pH tanah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian, literatur menunjukkan pengapuran dapat meningkatkan hasil panen hingga 0,5 ton per hektar are. Analisis regresi untuk pendukung tinjauan ini juga mengungkapkan hubungan positif antara SOC dan pH, menyiratkan pengaruh kuat pengelolaan lahan terhadap bahan organik yang buruk dan dapat menyebabkan eksaserbasi keasaman tanah. Dengan kata lain, pengolahan keasaman tanah yang efektif di wilayah tertentu membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan aplikasi gabungan bahan organik, pengapuran, dan pemberian pupuk anorganik yang optimal. Relevansi. Artikel ini sangat relevan bagi para petani dan praktisi pertanian di Ethiopia dan daerah tropis lainnya. Informasi yang diberikan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Adapun kelebihan dari artikel ini yaitu pertama, artikel ini memberikan informasi yang sangat berguna tentang tantangan keasaman tanah di daerah pertanian tropis, khususnya di Ethiopia. Kedua, artikel ini membahas secara detail tentang bagaimana penggunaan pengapuran dan amandemen organik dapat meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, artikel ini memberikan informasi tentang penggunaan teknik konservasi tanah seperti pengendalian erosi dan pentingnya menjaga kesuburan tanah. Di daerah tropis. Keempat, artikel ini didasarkan pada penelitian empiris yang valid dan terbaru, sehingga informasi yang diberikan dapat dipercaya. Adapun kelemahannya yaitu, pertama, artikel ini fokus pada situasi di Ethiopia dan mungkin tidak sepenuhnya dapat diaplikasikan pada wilayah pertanian tropis lainnya. Yang kedua, artikel ini lebih bersifat teknis dan mungkin tidak mudah dipahami oleh orang yang tidak berpengalaman dalam bidang pertanian. Ketiga, artikel ini tidak membahas dampak lingkungan yang mungkin terkait dengan penggunaan pengapuran dan amandemen organik, seperti penggunaan pupuk kimia dan dampaknya terhadap kualitas air dan tanah. Keempat, artikel ini tidak membahas secara detail tentang biaya penggunaan pengapuran dan amandemen organik yang mungkin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan di daerah pertanian tropis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Potensi produksi tanaman saat ini di wilayah tersebut dipengaruhi secara negatif oleh pembangunan pasif terhadap pengolahan keasaman tanah seiring dengan rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian lainnya. Pengapuran telah menjadi salah satu pendekatan terbaik untuk pengolahan tanah masam meskipun tidak diambil dan dipraktikkan dengan baik oleh petani karena faktor yang berkaitan dengan transportasi dan biaya aplikasi. Hal ini menyoroti kebutuhan intensif untuk penerapan pengapuran skala penuh. Di sisi lain, efek pengapuran tidak bertahan lama dan kebutuhan untuk mengobati masalah dasar mungkin diperlukan. Amandemen organik terbukti efektif untuk mengolah tanah masam dalam integrasi dan pengapuran. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.